Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningtyas Rotipurjana, NIM 2111250091 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bimbingan konseling anak usia dini tentang intervensi pendekatan psikoanalisa untuk anak usia dini. Yang pertama itu sejarah pendekatan psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Sigmund Freud merupakan orang Jerman keturunan Yahudi, lahir pada 6 Mei 1856. Psikoanalisis dimulai diperkenalkan oleh Freud pada buku pertamanya, yaitu Penafsiran atas Mimpi atau REM Interpretation tahun 1900. Psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Konsep psikoanalisa adalah rasionalisme dengan motivasi yang tidak disadari dan simbolisme sebagai konsep primer. Pada hakikatnya, psikoanalisa merupakan sebuah teori kepribadian juga. Yang pertama, satu struktur kepribadian. Ada id adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id ketika dilahirkan. Id kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Dengan kata lain, id adalah aspek biologis yang merupakan sistem kepribadian yang asli. Kemudian ada ego. Ego merupakan bagian rasional dan dasar dari pikiran yang membuat keputusan dan berhadapan dengan realitas dari dunia luar. Ego adalah aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia kenyataan. Kemudian ada superego, merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam individu tersebut. Kedua, ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah bagian cara bekerjanya ketiga sistem, yakni id, ego, dan superego. Itu saling pengaruh dan mempengaruhi serta bagaimana saling pengaruh antara ketiga sistem itu dengan lingkungan. Ketiga ada pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian anak mempunyai tingkatan yang berbeda dari sejak lahir sampai berumur 5 tahun adalah merupakan periode dasar yang masih belum stabil, maju meningkat pada masa pemuda dan menuju ketenangan pada masa dewasa. Yang kedua ada bimbingan dan konseling pada intervensi pendekatan psikoanalisa. Yang pertama ada hakikat konseling. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Kemudian ada tujuan konseling. Tujuan konseling merupakan pendekatan psikoanalisis adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian konseling. Kemudian ada peran dan fungsi konselor atau guru pendamping. Konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenali oleh konseli, sedikit berbicara tentang dirinya dan jarang sekali menunjukkan reaksi pribadinya. Konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseling. Kemudian yang ketiga, teknik konseling. Yang pertama, asosiasi bebas. Teknik pokok dari terapi psikoanalisa adalah asosiasi bebas. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dan pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadaran. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Kemudian ada interpretasi, adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi, bebas analisis, mimpi analisis, resistensi, dan analisis transparansi. Prosedur terdiri atas penetapan analisis penjelasan. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan psikoanalisa. Yang pertama, kelebihannya menggunakan interview sebagai terapi. Yang kedua, pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Ketiga, adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Keempat, adanya penyesuaian antara teori dan teknik. Kemudian adanya keterbatasan. Yang pertama, terlalu banyak menekankan pada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Kemudian terlalu meminimalkan rasionalitas. Perilaku hanya ditentukan oleh energi psikis. Yang terakhir, penyembuhan dalam psikoanalisa terlalu rasional, penelitian kurang banyak mendukung data. Yang kemudian ada hubungan bimbingan konseling terhadap intervensi pendekatan psikoanalisa pada anak usia dini. Dalam cakupan yang luas dari psikoanalisis ada setidaknya 20 orientasi teoretis yang mendasari teori tentang pemahaman aktivitas mental manusia dan perkembangan manusia. Antara lain teori Freud. Teori ini mempercayai bahwa masalah seseorang yang telah terjadi
Skala dewasa dapat ditelusuri dari konflik yang belum diselesaikan dari fase-fase tertentu dari masa kanak-kanak dan remaja yang disebabkan oleh fantasi yang berasal dari mereka sendiri. Yang terakhir ada strategi intervensi pendekatan. Yang pertama, strategi intervensi psikoanalisis Freud bisa dikatakan pasti dan tidak pasti, baik teori maupun terapi. Berdasarkan ide-ide Freud telah digunakan sebagai pedoman dan basis bagi terapi-terapi modern dan menjadi salah satu aliran besar dalam psikologi. Ada beberapa strategi pendekatan psikoanalisis yang bisa digunakan. Yang pertama, adaptasi, kedua, mendapat teman, ketiga, kompetisi, keempat, tantangan, lima, sosialisasi, teamwork, karakter sosial, penyelesaian masalah, analisa keadaan, tindakan jelas, perilaku, kasar atau non kasar, 12, komunikasi, yang terakhir adalah respon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.